ininya eh, untuk Zoom-nya agak terlambat ya. Jadi izinkan saya hari ini mau untuk menjelaskan tentang eh, pelaksanaan praktikum bedah umum ya. Jadi eh, terkait bedah umum ini nanti eh, praktikumnya agak baru teknisnya ya dibanding eh, sebelum-sebelumnya. Jadi karena memang tidak ada fasilitas Zoom lagi di UNER ya, jadi memang akhirnya kita semuanya sekarang hands on ya, hands on. Jadi alhamdulillah dari bedah dari divisi klinik ya, dari divisi klinik ini semuanya termasuk bedah itu kita ada 6 staf ya, sehingga praktikumnya akan lebih apa namanya cepat, sehingga praktikumnya ini nanti topiknya untuk hands on itu bisa lebih dari 2. Kalau tahun kemarin kan hands onnya hanya 2 topiknya, yaitu tentang anestesi dan eh, jahit menjahit gitu ya. Nah, sekarang itu ada 4 topik. Ya, jadi izin saya share screen untuk jadwal praktikumnya. Sudah muncul ya, adik-adik ya. Oke, sebelum kita masuk ke jadwal, jadi kita eh, untuk praktikum ini nanti akan saya bagi setiap kelas itu ada 4 kelompok. Ya, jadi setiap kelas itu ada 4 kelompok, nanti dibagi 4 kelompok. Nanti saya yang bagi lewat nanti di Hebat e-learning. Jadi nanti adik-adik bisa melihat kelompoknya itu eh, di Hebat e-learning. Ya, jadi biar apa adil, jadi tidak oh ini bolos saya semua sama ini nggak ada ya. Jadi nanti saya bagi secara acak, jadi nanti adik-adik bisa melihat jadwal kelompoknya itu ada di eh, Hebat e-learning ya. Jadi nanti setiap kelas itu nanti akan saya bagi 4 kelompok ya, 4 kelompok. Jadi setiap minggu nanti setiap minggunya dan setiap kelompok itu sudah mempunyai pembimbing masing-masing. Jadi kalau nanti ini ya, jadi untuk tim bedah itu ada saya sendiri ya, kemudian ada Dokter Budi, ada Prof Wiwi, ada Dokter Nus, kemudian ada Dokter Mirza dan ada Dokter Lina ya. Nanti skenarionya untuk pembimbingnya ada kelas A itu selalu dengan saya ya, baik nanti kelompok 1, 2, 3, dan 4 itu dengan saya. Kemudian kelompok B itu nanti dengan Prof Wiwi, kemudian kelompok C itu dengan Dokter Nus ya. Kemudian kelas D itu nanti dengan Dokter Lina, kelas E nanti dengan Dokter Budi Setiawan, dan kelas F itu dengan Dokter Mirza ya. Jadi nanti setiap kelompok baik kelas misalnya kelas E itu nanti dibagi 4 ya. Baik E1, E2, E3, E4 nanti dengan Dokter Budi Setiawan gitu ya. Nah, ini adalah beberapa topiknya. Jadi nanti hari ini sudah saya jalankan pendahuluan ya. Kemudian di minggu kedua, pertemuan kedua itu nanti ada hands-on pengenalan alat. Jadi nanti adik-adik akan belajar tentang alat-alat bedah yang standar ya, yang standar saja dulu. Jadi alat-alat bedah standar ini maksudnya adalah alat-alat bedah yang selalu ada pada setiap jenis operasi. Ya, ada setiap ada jenis operasi, sehingga ini harus adik-adik pahami gitu, karena nanti kalau tidak itu nanti apalagi yang nanti yang khusus yang standar aja tidak adik-adik belum kenal gitu ya. Kemudian Eh, nah, nanti di sini adik-adik akan mengenali tentang alat-alat standar dan persiapan operator. Jadi nanti akan diperagakan bagaimana cara menyiapkan operator, bagaimana cuci tangan, bagaimana apa namanya memasang
gaun ya, bagaimana memasak urutannya dari apa namanya nurse cap, kemudian masker urutannya, kemudian pemasangan eh, glove ya, itu nanti akan diperagakan pada topik pertama ya. Nah, pada topik pertama ini nanti langsung dua kelompok setiap kelasnya ya, A1 dan A2, B1 dan B2 ya, C1 dan kenapa dua kelompok sekaligus? Karena topik ini tidak terlalu lama sehingga bisa dibuat untuk dua kelompok. Begitu ya, kira-kira Dedek. Jadi pengenalan alat dan persiapan operator itu di ada dua pertemuan ya. Jadi yang nanti minggu kedua itu A34, B34, C34, D34, E34 dan F34. Kemudian di pertemuan minggu keempat, 5, 6, dan 7 itu ada hands-on anestesi. Ada hands-on anestesi. Nah, ini setiap minggunya hanya satu kelompok setiap kelas ya. Setiap minggunya hanya satu. Jadi A1 nanti di pertemuan keempat, B1. Jadi yang setiap kelasnya yang sub kelompok satu itu ada di minggu keempat. Kemudian yang ada sub kelompok dua itu ada di minggu kelima. Subkelompok ketiga itu di minggu keenam, kemudian subkelompok empat itu ada di minggu ketujuh. Itu tentang anestesi, ya, tentang anestesi. Kemudian ini ya, jadi, nah nanti setelah UTS di minggu ke-8 itu ada hands-on pemasangan infus dan pengambilan darah. Oh ya, sebentar. Untuk peraganya, kalau untuk apa namanya? Aduh, semoga ini tidak ngecasnya. Baterai saya habis ini. Saya cepat-cepat ya. Eh, jadi untuk alat ini sudah nggak ada, adik-adik nggak bawa hewan coba. Kalau untuk anestesi adik-adik bawa kucing, ya kucing atau anjing. Tapi tolong diperhatikan harus dipuasakan ya. Nanti kalau kucing liar ya nggak apa-apa sih. Kalau kucing liar kan untuk kemungkinan apa istilahnya kalau ada nanti ada apa-apa itu kan nggak ada tanggung jawab. Tapi kalau adik-adik yang menggunakan milik adik-adik sendiri, ya kemudian menggunakan atau temannya, itu harus sudah prosedurnya dipuasakan, ya, baik anjing maupun kucing, ya. Kemudian eh, untuk pemasangan infus dan pengambilan darah, itu nanti bahan-bahannya nanti kita pakai semacam kayak boneka, tapi boneka yang kita apa istilahnya modifikasi ya sehingga jadi tidak menggunakan hewan hidup ya karena nanti takutnya dicoblos-coblos kasihan ya. Jadi nanti ada kayak boneka yang sudah kita modifikasi untuk membantu adik-adik dalam pemahaman tentang pemasangan infus dan pengambilan darah. Ada letaknya ada di mana begitu ya. Nanti nanti bisa adik-adik belajar. Kemudian untuk ini juga hanya dua karena maksudnya untuk apa namanya? Untuk pemasangan infus dan pengambilan darah itu dua kali pertemuan ya dan satu kali pertemuan itu dua subkelompok masing-masing kelas ya. Jadi selesai dalam dua kali pertemuan. Kemudian nanti dilanjut dengan hands-on pemasangan infus dan sorry teknik dan macam jahitan ya. Tentang teknik dan macam jahitan ini ada 4 kali pertemuan ya. Setiap kelasnya satu kelompok. Dan nanti ini ada heading pad yang sudah kita sediakan, jadi adik-adik pun tidak perlu membawa hewan coba. Jadi yang membawa hewan coba itu hanya nanti praktikum anestesi. Gitu mungkin kira-kira kemudian ada post test. Post test ini di pertemuan ke-14 itu ada post test untuk praktikum. Ya, untuk praktikum ada post test. Jadi adik-adik nanti materinya ya yang sudah dijelaskan pada waktu hands on ya, ada persiapan operasi, pengenalan alat, kemudian anestesi baik lokal, regional, anestesi injectable, inhalasi ya. Kemudian ada macam jahitan dan terapi cairan gitu ya. Ini ada post testnya dan post testnya itu nanti lewat
by online nanti lewat Hebat e-learning nanti dianukan secara teori ya teorinya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti setiap nanti pada waktu pelaksanaan praktikum adik-adik harus ada presensi ya. Kemudian kalau misalnya pada waktu jadwalnya praktikum ada yang tidak bisa, harus melapor ke PJMK, lapor PJMK untuk harus dilakukan ini apa namanya penggantian ya. Jadi tidak ada yang tidak boleh absen. Jadi kalau misalnya pada waktu karena tidak setiap minggu ya praktikumnya untuk satu anak ya. Jadi kalau pas pada waktunya adik-adik mengalami kendala, ada uzur atau ada kegiatan yang lain, misalnya entah ada urusan apa ya atau sakit ya, adik-adik harus tukar sebelumnya dengan temannya yang lain agar tidak ada penumpukan pada satu hari itu. Paham ya tentang presensi ya. Jadi wajib semua anak harus mengikuti praktikum. Begitu yang bisa saya sampaikan karena saya harus ngebut karena ini berkaitan dengan baterai. Baterai saya nggak ini